Hai, apa kabar? Aku Amelia Devina dan aku ada di sini untuk membantu kamu, mengajak kamu, menyemangati kamu untuk menjadi diri kamu sepenuh-penuhnya dan apa adanya. Be yourself unapologetically. Di video kali ini aku mau membahas kali ini mengenai past life dan aku mau menjawab pertanyaan kalian mengenai bagaimana sih caranya memutus karma dari masa lampau? Jadi ini pertanyaan yang sering aku dapat, dan aku mau jawab kali ini dengan pertama-tama menjelaskan dulu apa maksudnya karma. Jadi banyak orang masih mempunyai salah pengertian mengenai karma. Karma itu seakan-akan hanya yang buruk. Misalnya, kalau dia kayak gitu biar kena karmanya gitu misalnya gitu ya, atau karmaku begini ya udah nggak apa-apa. Jadi banyak orang masih menyalahartikan arti dari karma. Karma sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya adalah action, tindakan, action, anything sebenarnya berkaitan dengan tindakan. Jadi teman-teman, apapun yang kamu pikirkan, yang kamu katakan, dan kamu kerjakan, itu semua sebenarnya adalah karma. Setiap detik kita menciptakan karma yang baru, gitu ya. Itu sebenarnya arti dari karma. Semoga ini menjadi semakin jelas ya persepsinya teman-teman mengenai karma. Kalau kita membicara mengenai cara memutus karma past life, maksudnya pastinya adalah bagaimana cara kita mengakhiri buah karma buruk yang datang dari masa lampau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya besar kemungkinan di masa lampau, di kehidupan dulu-dulunya, kita melakukan sebuah karma buruk, sebuah tindakan yang tidak sehat begitu kan, sehingga sekarang ini kita menerima akibatnya. Karma itu kan hukum sebab akibat ya. Jadi kita sekarang menerima akibatnya, menerima buah dari karma buruk yang kita lakukan di masa lampau. Gimana cara memutuskannya? Sebelum aku menjawab dengan lebih detail secara filosofis atau mungkin secara spiritual, aku mau bahas secara sederhana dulu. Kalau kamu menanam buah pepaya, dapatnya buah apa? Pepaya. Mungkin nggak nanam buah pepaya, dapatnya buah durian? Mungkin? Mustahil. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu mau memutus buah karma buruk dari masa lampau, artinya jawabannya bagaimana caranya? Jangan lagi menanam buahnya. Kalau buah yang kamu terima sekarang ini pahit rasanya, jawabannya adalah jangan lagi ditanam tuh bibitnya. Jangan ditanam, jangan disirami lagi buahnya. Supaya buah yang pahit ini nggak perlu kamu telan. Jadi, kalau buah yang kamu terima sekarang adalah pikiran buruk mengenai diri sendiri. Aku orangnya paling menderita sedunia. Sedih sekali gitu ya. Nah itu kalau itu yang kamu sekarang ini terima, berarti jadi kamu tahu nih, saya jangan menyirami buah pikiran seperti itu, karena nanti kejadian gitu. Kalau misalnya yang sekarang terjadi, buah karma buruk kamu adalah kamu punya perselisihan dengan suami atau istri kamu, dengan pasangan kamu misalnya karena kamu egois gitu ya, atau kamu keras kepala, kamu nggak bisa ngalah, sehingga akhirnya kamu berseteru terus, berantem terus. Kalau kamu sudah tahu itu adalah buah karma burukmu, yang kamu perlu lakukan adalah jangan menanam atau jangan menyirami buah tersebut. Berhenti untuk menjadi egois, berhenti untuk mau menang sendiri, berhenti untuk selalu marah-marah, berhenti untuk selalu komplain, gitu contohnya. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman. Tapi otak manusia kita pengennya yang susah, yang rumit-rumit. Jadi aku akan jelaskan sekarang beberapa contoh kasus yang pernah aku terima dari klien-klien past life regression atau klien-klien quantum healing hypnosis teknik. Ya, ada dua cerita yang aku mau bagi hari ini. Yang pertama adalah seorang klien pernah datang kepadaku dengan sebuah cerita gitu ya, bahwa dia nggak bisa move on dari seseorang yang sebenarnya bukan suaminya.
Jadi dia sudah punya suami, tapi dia masih suka memimpikan seseorang laki-laki lain yang tidak bisa dia miliki, gitu ya. Nah, jadi setelah kita lihat kehidupan masa lampaunya, perempuan ini ternyata sudah pernah loh bersama dengan si cowok ini nih. Jadi kebetulan dia sekarang adalah perempuan, klien ini di past life pun dia perempuan ya. Yang dia suka ini bukan ya, selain suaminya adalah seorang laki-laki. Di past life mereka juga sama state-nya, perempuan adalah klien, laki-laki adalah si cowok yang satu itu. Dan ternyata setelah kita lihat past life-nya, mereka tuh pernah bersama dalam beberapa kali kehidupan. Tapi nggak pernah panjang, teman-teman. Pacaran sebentar lalu harus putus. Pacaran bentar kemudian ada masalah sehingga terpisahkan. Yang pernah paling lama pun mereka pernah akhirnya sampai bisa jadi menikah. Tapi akhirnya cowok ini harus bertugas perang, meninggalkan tempat tinggalnya, lalu nggak pernah kembali lagi, gitu ya. Dia meninggal dunia, sehingga masa mereka bersama itu sangat-sangat pendek, teman-teman. Nah, di kehidupan sekarang, ini adalah kehidupan kelima kalinya katanya mereka bertemu, dan kehidupan sekarang pun mereka nggak bisa bersatu karena yang perempuan sudah menikah, dan bahkan sebelum mereka menikah pun memang nggak bisa. Karena apa? Si cowok ini adalah seorang selibat, seseorang yang hidupnya selibat. Dia adalah seorang pemuka agama yang hidupnya selibat, jadi nggak boleh menikah, teman-teman. Dan dia tidak memutuskan juga untuk melepaskan jubahnya, gitu ya. Jadi akibatnya mereka nggak bisa bersatu, padahal sebenarnya mereka saling mencintai dan sangat sweet banget lah pokoknya perasaan cintanya, walaupun nggak bisa saling memiliki. Nah, setelah kita tanyakan kepada higher self-nya, yang adalah jiwa sejati, bagian yang paling bijak dari diri kita, dari si klien ini, kita menemukan jawaban bahwa katanya mereka selama ini nggak pernah bisa bersama. Setelah melewati berbagai kehidupan, mereka nggak kunjung bisa bersama karena mereka belum belajar yang namanya ikhlas. Jadi, yang memisahkan mereka ternyata adalah karena mereka tidak ikhlas mereka terpisahkan. Mereka nggak ikhlas dengan nasib atau dengan jalan yang telah digariskan untuk mereka. Mereka nggak terima apa yang mereka jalani, teman-teman. Bukankah agak mirip ya sama kehidupan kita juga yang seringkali susah ikhlas? Tapi kebayang nggak sih apa resikonya ketika kita nggak bisa menerima, ketika kita nggak bisa ikhlas? Contoh lainnya yang aku mau share di sini, contoh kedua yang aku mau share adalah seorang klien yang datang kepadaku dengan salah satu yang dia pertanyakan adalah mengenai tubuhnya yang secara fisik itu dia mengalami kekurangan, yaitu kakinya tidak tidak sejajar, jadi ukurannya beda-beda dan pernah mengalami kecelakaan juga sehingga dia harus memakai penyangga di kakinya, memakai alat penyangga di kakinya, tidak normal seperti orang-orang lainnya bisa berjalan dengan biasa ya, dengan normal biasa. Jadi klienku ini adalah seorang perempuan dan ternyata setelah diregresi teman-teman ketahuan gitu ya bahwa ternyata akibat kekurangan fisik ini terjadi akibat dendam seseorang kepada dia di beberapa kali kehidupan, teman-teman. Jadi dendam ini bisa menjadi kekurangan fisik atau bahkan penyakit fisik loh. Kalau orang itu nggak bisa melepas dan kita juga nggak bisa let go gitu ya. Jadi teman-teman, yang aku mau share di sini adalah beberapa resiko, beberapa akibat yang datang dari buah karma buruk. Dan buah karma buruk ini terjadi dan masih akan bisa terus terjadi kalau kita tidak bisa ikhlas menerimanya. Dalam case yang pertama, kalau misalnya dia tetap ngotot, marah sama takdir, mereka nggak bisa bersama, mungkin mereka nggak akan pernah bisa bersama selamanya. Dan menjalani hidup nggak bersyukur, nggak bisa mencintai dengan sepenuhnya suami yang ada sekarang. Dan yang punya kekurangan fisik, dia akan terus komplain, dia akan terus merasa kasihan sama dirinya mungkin. Karena dia nggak bisa menerima buah dari karma buruk yang dia pernah buat di masa lampau.
Nah, aku nggak perpanjang ceritanya seperti apa. Maybe next time, mungkin lain kali aku akan cerita lebih banyak mengenai kasus-kasus ini secara individual, lebih mendalam karena menarik banget pastinya. Tapi teman-teman, yang aku mau tekankan adalah kuncinya pada akhirnya adalah di ikhlas menerima. Kalau seseorang nggak ikhlas menerima apa yang dia alami sekarang dan malah mengutuk atau mungkin marah sama orang yang membuat dia terluka, dalam case ini si perempuan tadi dia marah sama si cowok itu karena aku menjadi begini, aku punya suami begini, aku nggak terima karena kamu dendam sama aku mengalami kekurangan fisik, aku nggak terima, aku marah sama hidupku. Akhirnya dendam itu akan terus terbawa dari kehidupan ke kehidupan. Penyesalan, rasa bersalah, kemarahan akan terus terbawa dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dan akhirnya nggak akan pernah selesai. Jadi, kalau misalnya sekarang ini kamu merasa punya isu dengan orang-orang tertentu, atau mungkin kamu punya isu dengan tubuh fisik kamu, atau mungkin dengan diri kamu sendiri, mungkin itu adalah buah karma buruk yang perlu kamu terima di saat ini. Kalau kamu belum bisa terima, it's okay. Tapi kalau kamu nggak menerima sampai seterusnya, kamu tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah kamu akan terus mengulangi dan mengalaminya sampai pada akhirnya kamu bisa melewatinya. Jadi ada beberapa kutipan yang aku mau share di sini. Einstein, kita tahu Einstein ya. Einstein bilang, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi, kalau kamu nanamnya buah pepaya terus, kamu marah sama orang itu terus, kamu nggak akan bisa punya ekspektasi kamu akan dapat buah durian gitu. Kalau kamu marah sama orang itu terus, kamu nggak bisa berharap orang itu akan baik sama kamu, teman-teman. Kayak mustahil gitu. Kalau kamu selalu beranggapan bahwa kamu adalah orang susah, kamu mungkin nggak akan punya kesempatan untuk bisa mengubah nasib kamu. Karena itu yang kamu tanamkan. Joe Dispenza mengatakan, you must become conscious of the unconscious behaviors you've been choosing to demonstrate that have led to the same experiences. And then you must make new choices, take new actions, and create new experiences. Kamu perlu sadar akan apa yang nggak kamu sadari selama ini. Pola-pola apa sih yang kamu sering ulangin? Kalau kamu ada kendala dengan hidup kamu, dengan orang tertentu, atau mungkin dengan diri kamu sendiri, kamu perlu lihat kendalanya apa sih? Di mana sih aku selalu mengulangi pola yang sama? Apa perilaku yang sama, tindakan, pikiran, kata-kata yang sama yang kamu sering ulang, sehingga menciptakan nasibmu yang ini? Dan ketika kamu sudah menemukannya, maka kamu mesti melakukan tindakan, keputusan untuk mengubah pilihan hidup kamu, mengubah perilaku kamu, pikiran kamu, dan kata-kata kamu, sehingga kamu bisa membuat pengalaman yang berbeda. Kalau kamu makan buah durian, tanam buah duriannya, intinya gitu. Kalau kamu mau mendatangkan kebaikan, berbuat baik sama orang. Kalau kamu nggak mau ada konflik sama orang lain, terima dia, berbaiklah sama dia, berdamailah sama orang itu, berdamailah sama diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman, yang aku mau sampaikan adalah sebuah kutipan dari guruku, Guru Jigede Pramo, yang bilang, berterima kasihlah pada orang yang telah menyakiti kamu, karena untuk membantu kamu bertumbuh, mereka rela pergi ke neraka. Jadi teman-teman, orang-orang menyakiti kita, orang-orang yang pernah melukai kita, yang mungkin mengkhianati kita, membohongi kita, mengabaikan kita, dan seterusnya, kebayang nggak sih mereka tuh sebenarnya rela loh untuk pergi tanda kutip ke neraka untuk kita bisa menemukan pertumbuhan spiritual yang sedang kita jalani sekarang. Jangan biarkan apa yang mereka sudah lakukan sia-sia. Jangan biarkan penderitaan yang sudah kita lewati sia-sia. Karena aku yakin sekali kita diciptakan, kita lahir bukan untuk menderita. Kita lahir justru untuk kita bisa melampaui pengetahuan mengenai penderitaan kita, sehingga kita bisa hidup damai dan bahagia. Jadi teman-teman sudah tahu ya gimana cara untuk memutus karma dari masa lampau. Kalau mau buah durian, tanam pohon durian. Kalau kamu mau buah pepaya, tanam bibit buah pepayanya, jangan kebalik ya. Dan semua ini hanya akan bisa berlaku, hanya akan bisa terjadi kalau kamu praktekkan. Percuma kalau didengar tapi nggak dipraktekkan. Dan
Kita masih sama-sama praktek teman-teman, aku pun masih terus mempraktekkan, aku juga masih terus belajar, oleh karenanya kita belajar bareng. Nah teman-teman, aku pengen tahu gimana komentar kamu sesudah nonton video ini. Apakah kamu ada cara lain yang terpikirkan? Apakah kamu mempunyai situasi yang mungkin serupa? Atau mungkin kamu sedang menjalani proses untuk bisa menerima dan memutus karma buruk dari hidupmu? Nah, kita sama-sama saling support teman-teman. Dan aku juga mau ngajak kamu untuk bantu share video ini kepada banyak orang, karena kita nggak sendirian di sini ya. Aku yakin orang lain di sebelah kita, siapapun sebenarnya mengalami hal yang sama, yaitu kita ingin hidup yang lebih bebas, terbebas dari buah-buah karma buruk yang kita telan, yang kita perlu selesaikan di kehidupan sekarang ini. Mari kita sama-sama genapkan, kita sama-sama belajar untuk bisa semakin ikhlas menerima. Terima kasih banyak karena sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.